Oke. Berarti we talk about how to brand atau how to create a brand bisa sukses, gimana caranya. Lu as a DJ, gimana cara lu nge-brand diri lu yang orang-orang bisa tahu lu, tahu karya-karya lu. Technically gimana sih caranya lu nge-build brand itu, journey-nya, prosesnya, the whole process. Jadi kayak 10 tahun lalu kali ya, sekarang Ya. 2025 ya. 10 tahun lalu ketika gue baru mulai kayak kerja sebagai marketing nih di sebuah bar gitu ya. Gue adalah ketemu Dipa. Dipa Barus. Ketemu Dipa Barus, terus gue main ke studionya Dipa, terus kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus Dipa nanya sama gue, "Nu, lu tuh lebih suka Steve Jobs atau siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Ya kalau gua Bill Gates lah, gua bilang gitu kan. Karena Bill Gates tuh sangat pintar, atau enggak produknya tuh bener-bener ada di mana-mana tuh Microsoft tuh. Ya kan? Kan kalau Apple kan nggak begitu ya pada masa itu ya. Ya niche dia. Ya kan, lebih niche banget niche market gitu. Kalau lu apa, Dip? Kalau gua lebih ke Steve Jobs. Oh, kenapa, Dip? Gue tanya gitu kan ke Dipa. Karena yang dijual sama Steve Jobs itu adalah value dari sebuah brand. Nah, itu dulu tuh. Oke. Oh, value ya, Dip ya? Iya. Contoh kayak gini deh. Apple nggak perlu nggak perlu terlalu masarin produknya, tapi orang akhirnya datang sendiri kan. Itu kan karena value-nya. Nah, berangkat dari situ, gue belajar tuh soal yang namanya value. Oke. Gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan kayak kalau brand lu mau kuat, positioning brand lu mau oke, value-nya yang harus dinaikin. Ya kayak YB lah, kayak YB gitu, kayak Aloy, itu kan semua karena value kan. Lu gitu kan, semua kan karena value. Dan selalu yang gue bilang sama anak-anak package kan adalah, ayo dong push your value gitu. Jangan sampai lu cuman bikin karya tapi orang nggak pada tahu. Itu poinnya. Ini karya siapa sih gitu. Karena gue pernah ngalamin ketika gue lagu gue nih di mana-mana pada saat itu kayak lagu Citi-Citi Bang. Yes. Ada namanya Reinhard Solja, kayak ngomong ke gue kayak, "Bro, lu tau gak sih lagu lu tuh di mana-mana tau? Tapi orang nggak banyak tahu lu." Gak tahu orangnya yang mana. Iya, nggak tahu orang yang mana. Mana nih yang punya lagu tuh yang mana, bentuknya kayak gimana. Nah, semenjak saat itu, gue mulai tuh benerin value gue. Dimulai dari tampilan. Oke. Kayak gue dulu rambutnya klimis, lu pernah lihat kan rambut klimis? Tadi gua ada foto ntar. Nggak usah, nggak perlu lu kirim. Terus gue ganti jadi lebih nggak klimis. Terus dulu kacamata gue putih, jadi ganti kacamata hitam. Jadi biar brandingan, biar orang tuh lebih aware gitu sama si Wisnu ini. Berhasil kok. Kayak gitu. Tapi lu dalam proses mencari branding lu itu natural aja. Pakainya ini nih atau lu riset Atau lu siapin. Dulu gue orangnya paling gak nyaman sama foto. Oke. Kayak gue disuruh foto sama Vicong nih, zaman Vicong dulu masih jadi fotografer kan. Aduh om foto, terus ada momen ketika gue difotoin sama Vicong, gue nyobain kacamata hitam. Nggak sengaja tuh, kayaknya oke nih, gue bilang gitu. Yang gue pakai baju warna hijau di Bali. Iya. Ya. Ya, ingat kan? Lagi tour itu ya? Iya. Kita di Bali ya? Iya. Oke. Adalah waktu itu sama Splendid. Ya. Ya. Yang ke festival apa itu kan? Fans tuh lu lihat dari tanggapan fans atau lu merasa diri lu, oke gue nyaman gini deh, yaudah gue jalanin aja gini, atau lu ngeliat respon dari fans yang nonton lu, oh Mas Wisnu keren nih pakai kacamata hitam kayak gini. Nggak ada sih. Kayak semuanya lebih kayak gini kan, gue tipikal orang yang gue mau pakai barang itu karena kalau gue suka. Contoh ada orang endorse nih, "Nu ini gitu kan." Nggak mau gue, karena gue nya nggak pakai. Gue nggak mau jadi kayak nanti gue jadi pembohongan publik gitu loh. Kayak gue mempromosikan sebuah produk, sebuah brand, tapi gue nya nggak pakai. Kayak gitu. Jadi lu emang gak nyaman juga, promonya lu gak nyaman kan? bener gitu. Gebini kayak gitu deh, Gebini nggak sih? Ya. Iya deh. Iya benar.
Gitu. Jadi kayak balik lagi tadi ke soal brandingan. Ya pokoknya gue fokusnya adalah gimana cara buat naikin value. Karena ketika value lu naik, pasti nanti positioning lu akan lebih jelas, karya lu akan lebih bisa diketahui sama orang kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke value sih. Sama how to marketing itu penting nggak? Contohnya gimana how to marketingnya? Contoh analogi yang paling gua nggak tahu ya, ini masih relate ya viewer di sini. Kalian pernah tahu lagu ini gak sih? Yang pernah ada. Gaby itu pernah tahu gak? Dulu tuh sosial media belum besar guys. Belum sebesar sekarang. Tapi kenapa lagu itu bisa booming? Yang Gaby yang diceritain ini lagu yang bikin orangnya udah meninggal. Terus ini setan apa? Iya. Karena ada cerita behind that kan. Yes. Ada cerita story. di balik lagunya rekamannya dari voice recorder pan. Iya benar. Bukan rekaman studio dari gitar doang di handphone doang. Viralnya satu Indo, lu bayangin gimana caranya dulu nggak ada sosmed. Emosional ininya loh, emosional sellingnya yang mereka pakai. Orang jadi penasaran, mana coba dong lihat lagu Terus Gaby orang dong. jadi bisa download lagunya gitu. Iya. Nggak download lu beli. Oh, iya, Download. Ada download. Di Forshare ada dulu. Iya, gue download ya Lu beli kayaknya. anjing. Ada dari Bluetooth, kita sharing-sharingan. Mana dong denger lagu Gaby, padahal dengernya dari mulut ke mulut. Menurut gue itu teknik marketing yang luar biasa gila. Yang menurut gue nggak banyak orang ngerti itu. Cuman kan ya balik lagi. Dulu sosmed ya segede sekarang, tapi lagu itu satu Indo tahu. Bahkan cross genre, cross generasi masih ada yang tahu kan lagu Gaby. Yang menurut gue pun bahkan ceritanya it's a lie, itu bohongan gitu. Ya, lagu Utopia juga antara ada dan tiada. Iya, lagu apa setan lah, apalah. Oh, lagu Jawa ada tuh. Lingsir Wengi dibilangnya lagu setan hantu, padahal mah bukan lagu setan hantu itu. Ya menurut gue how to market a brand, a product itu sangat-sangat penting juga. Contohnya, gimana cara lu marketingin diri lu sendiri ya mungkin dengan tadi tuh lu main di identity, lu main mungkin dengan pemilihan lagu yang lu mainin, yang lu create, yang lu produksi. Mungkin juga gimana cara lu berinteraksi di atas panggung. Contohnya dulu pernah ada siapa rap DJ yang terkenal kalau main handstand bule yang lucu banget dah. Salvatore Ganacci. Nah itu menurut gue yang sedikit berbeda lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Ya itu namanya USP lah kalau gue bahasnya. Iya. Jadi kalau kayak produk dia tuh harus punya USP juga. Kayak Aloy ini punya USP gitu kan. Dari yang Unique selling point yang belum tahu ya. Rambutnya begini, maju, Apanya? karirnya Bibir. Cokot. jaga li. Oke, dia udah nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Contohnya ini. Beliau. Iya. Streamer mana dulu yang ngomong jorok? Dia doang kan? Waktu dia ngomong jorok semua baru fenomenanya ke build, gede, dan itu orang jadi mulai apa ya, maklum ya, ibaratnya maklum lah ya. Ya udah memang Arab streaming kayak gitu. Iya. Mulai tuh jadi menurut gua sedikit lebih beda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Jadi cari di mana USP-nya yang tadi Wisnu bilang, unique selling point-nya. Dan dulu setahu gua, correct me if I'm wrong ya. Atau mungkin gua nggak mainnya kalau kalian bilang kurang jauh. Dulu Belevang itu pertama kali ke Jakarta khususnya kayaknya City Bank deh. Produksian lagu. Mungkin ya. Citibank ya. Original mix maksudnya ya. Iya, yang mungkin. bukan orang mainin lagu orang gitu. Contohnya kayak ada lagu apa? Sebelumnya ada kayak para itu kayak cuman tuh lebih ke afro, Iya. afro beats, Hmm. gitu. Terus gue bikin versi si Belevangnya. Tuh. Nah dulu tuh nggak banyak yang produksian lagunya jenis sama City Bank. Tapi kenapa dia bisa sebesar itu ya karena ada yang beda. Iya. Ya kayak WG, kalau WG nggak bikin sesuatu hal yang beda, ya nggak akan nge-boom gitu. Betul. Kayak Lati itu kan menurut gue karena apa ya, Arab dan tim WG itu pinter gitu. Gimana caranya bikin sesuatu hal yang beda? Nah disitulah USP-nya sih menurut gue. Betul. Gitu. Sama kenapa menurut gue juga kayak setiap lagu itu berhasil ya, karena lagunya itu dapat tuh kayak emotional benefitnya gitu loh dibanding fungsionalnya. Kalau fungsional tuh kayak lebih lagunya bisa dibikin joget, itu fungsional. Tapi kalau emosional tuh kayak nyampe banget nih ke hati gue, kayak bisa nih mood gue lagi begini, jadi bisa merepresentatif
mood seseorang, itu namanya emotional benefit gitu. Jadi kalau gue lihat kayak karya-karya siapapun yang akhirnya nge-boom gitu ya, biasanya kuatnya pertama emotional benefit dulu, baru yang kedua functional benefitnya. Gitu. Gimana King? Tadi ada pertanyaan dari Benitson juga. Ya, gimana caranya nih mungkin buat lu, Mas Wisnu sama Bang Rap juga lah. Gimana caranya kalau lu buat lagu, orang tuh bisa tahu itu tuh lagu kalian gitu. Lagu ini lagunya WG banget, lagu Vicong, lagunya Mas Nu banget gitu. Gimana? Apa yang bisa membuat orang tahu gitu? Ya cari signature-nya sih lah. Cari signature, maksudnya kayak kayak gua gitu. Trompetnya pasti hampir di lagu gua pasti ada. Kayak gitu. Jadi nanti lama-lama orang akan aware kayak gitu dengan sendirinya. Yang gua lihat sih seperti itu ya. YB. Apa nih kalau dari lu? Gimana cara orang kalau merem tahu nih lagunya WG? Terlepas dari ada suara lu. Iya, terus kan nggak semuanya juga kan. Kalau dari lu, kalau Nggak peduli sih gua. Kayak sekarang dari awal WG sampai sekarang mostly orang nggak tahu kalau WG bahkan tuh lagu yang bikin WG gitu. Mereka nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga, senang juga. nggak gua. tahu gimana sih maksudnya. Ya nggak tahu kalau itu lagu WG gitu. Sampai sekarang masih ada. Maksudnya kayak gitu, banyak banget. Kayak Mas Kiki kemarin ya. Iya, kayak Mas Kiki nggak tahu kalau dia tuh udah denger Latin dari kapan tahu, tapi dia nggak tahu tuh lagu gua. Oh iya. Kayak Mas Kiki kemarin masih banyak kok. Dia nggak masalah juga gua. Beda-beda nih berarti. Iya. Beda-beda. Beda-beda berarti. Oh, gua nggak masalah. Lu Berarti kalau kayak gitu mungkin sosoknya Arab, sosoknya Eka, sosoknya Roy atau enggak pada saat itu ada Billy Tanner dan Gerald itu yang kuat. Brandingannya kuat gitu. Maksudnya ya YB gitu maksudnya kan. Orang udah tahu pesonanya gini. Zaman gue dulu kerja di brand kan kita suka ya. Maksudnya kayak gue milih KOL buat brand gue gitu. Ya gue sebut lah misalkan kayak Gudang Garam Silver gitu ya. Ini yang cocok siapa ya? Gitu. Oh, YB nggak cocok nih. YB itu lebih cocoknya di Sampurna karena YB itu lebih ekspresif orangnya. Kayak gitu-gitu. Kalau yang GG Silver tuh mungkin kayak lebih yang cool carinya gitu. Dulu kita milih-milihin gitu loh. Zaman gua masih kerja di brand, dulu gitu. milih-milih siapa yang cocok siapa yang tidak. Iya, yang bisa merepresentatif dari sebuah brand itu. Buka tuh, Ray. Apa? Mau dibuka kacamata lu? Enggak. Oke ya, kayaknya udah terlalu berat pembahasannya. Itu tadi. Udah. Ya. Apa? Benitson tadi ada yang ngasih 500. Oh, iya. Thank you Benitson.